imunnya, dikuatkan impaknya, iman, takwa. Ya. Dikuatkan dengan percaya terhadap 6 rukun iman. 6 rukun iman ini menguatkan imtak kita, iman dan takwa kita. Satu, kepada Allah. Yang kita dapat lihat adalah alam ciptaannya. Dan alam ciptaan itu menunjuk. Sedangkan kita punya urusan adalah bersama dengan alam ciptaan. Baik itu disebut sebagai keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, cucu, dan seterusnya. Ataupun urusan itu dengan jiran tetangga, atau urusan itu majikan terhadap pekerjanya, atau urusan itu guru terhadap muridnya, atau urusan itu pedagang kepada pembelinya, dan urusan-urusan yang saya sendiri tidak mampu untuk menyebutkan satu persatunya. Semua itu adalah hubungan kita dengan alam ciptaan yang bisa dan boleh menjadikan kita percaya ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Yang mengendalikan dan yang mengatur itu yang tahu sebelum terjadi dan yang terjadi dan yang akan terjadi. Oleh itu, kita diajar untuk tawakal, untuk berserah dan menyerahkan urusan itu kepada Allah. Lebih-lebih lagi di saat terasa beratnya urusan kehidupan. Saya mengurangkan perkataan masalah kehidupan, tapi menggantikan dengan urusan kehidupan. Di saat terasa beratnya urusan kehidupan, kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadang ada yang belum tepat cara berserah. Mungkin juga saya sendiri. Cara berserah itu adalah melakukan yang Allah perintah. Mengisi waktu yang mampu dilakukan, harus dilakukan. Bukan pengangguran. Orang berserah bukan pengangguran. Orang yang berserah bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hamba Allah yang belum punya pekerjaan, yang hubungannya dengan manusia, bekerjalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa komunikasi, bahasa kemanusiaan. Dia tidak punya pekerjaan dengan sesama, tapi ia boleh bekerja dengan Allah. Ada orang merasa sulit mencari majikan. Allah uji orang itu untuk cari majikan karena ia perlu pekerjaan. Dari satu pintu kilang ia masuk, pintu kedua ia masuk, sampai waktu petang belum dapat siapakah majikannya dan apakah pekerjaannya. Apakah putus asa? Bukan jiwa orang yang beriman dan bertawakal jika berputus asa. Lakukan yang mampu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita belum diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan kepada sesama. Sehingga selalu berada di dalam urusannya. Nah, mengalihkan urusan-urusan yang dihadapi, dialihkan khidmatnya kepada Allah, dipindahkan dan dibawa kepada Allah, akan terasa ringan urusan-urusan kita.
Karena merasa ada yang membantu. Terasa berat itu sebab tidak percaya atau tidak merasa ada yang membantu. Tapi kalau sudah mulai merasa ada yang membantu, ada yang menolong, beratnya itu akan terasa ringan. Dan insya Allah pagi ini kita akan sambung yang keempat di muka surat 415, yaitu apabila hal ini telah diketahui, maka perkara yang dapat meringankannya yaitu kamu mengetahui bahwa musibah masih sedikit berbanding apa yang sebenarnya terjadi. Karena Allah Ta'ala meringankan sebagian musibah dengan sebagian yang lain. Saya teruskan dulu. Musibah yang paling besar menimpa manusia adalah musibah yang menimpa agamanya. Hal inilah yang tidak ada penawarnya. Tidak ada penghiburnya, tidak ada duka citanya. Segala sesuatu itu dapat dicari gantinya melainkan Allah, yakni iman. Apabila kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan segala-galanya. Maka pujilah Allah apabila kamu ditimpa musibah pada tubuhmu, pada anakmu, pada hartamu, atau pada kehormatanmu. Sedang kamu belum ditimpa musibah pada agamamu. Karena hal itu adalah musibah yang paling besar. Dan itulah puncak musibah. Dan tidak ada penawarnya kecuali dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik terlebih dulu. Jamaah ihfazillaha yahfazka. Tidak dirasakan maka tidak terasa. Apabila dirasakan barulah terasa. 7 hari itu seminggu. Rabu yang lalu ke Rabu ini ada yang merasa cepat. Ada yang merasa 1 hari pun panjang, lambat. Padahal mengikut detik, saat, jam sama 24 jam. Rasa saja yang membedakan. Seperti malam tadi, tidurnya 6 jam, umpama dari pukul 9 atau pukul 10, 11, 12, 13, atau 1, 2, 3, bangunnya pukul 5. Sudah 6 jam. Yang tidur 6 jam ada yang merasa belum cukup. Yang tidurnya hanya 2 jam mengikut ukuran jam sudah cukup. Berarti bukan karena lama, bukan karena panjang, bukan karena banyak. Menikmati bukan ketika banyak, tapi menikmati adalah setiap keadaannya. Dan dalam setiap keadaan pasti akan ada urusan. Dan setiap urusan pasti akan ada hikmah yang membawa kepada kebaikan. Hikmah yang membawa kebaikan itulah orang-orang akan jadi dekat dengan Allah Ta'ala karena Allah mendekatkan. Sekali lagi, akan jadi dekat kepada Allah karena Allah Ta'ala mendekatkan. Melalui apa didekatkan oleh Allah? Ya. Melalui cobaan, melalui ujian, melalui dugaan. Dugaan atau ujian yang menimpa selain iman adalah dianggap atau mesti dianggap lebih ringan. Karena ada gantinya. Yang tidak ada gantinya adalah satu, iman kepada Allah.
Karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Sebagai seorang penulis, mudah untuk menulis kata seperti yang saya katakan. Juga bagi seorang pembaca, mudah untuk membaca buku yang ada tulisannya. Bagi seorang penceramah, seorang pendakwah, mudah untuk membuka lisan berbicara. Sekarang kita punya profesi yang berbeda antara saya, tuan-tuan dan puan-puan. Mencari titik persamaan dalam perbedaan adalah kita semua berhadapan dengan urusan. Dalam masa berhadapan dengan urusan, kita punya kesamaan. Bertuhankan Allah yang tidak ada Tuhan, melainkan hanya Dia. Kita juga punya persamaan dalam tujuan hidup kita adalah mengabdi kepadanya. Allah menguji kita supaya kita lebih dekat dengannya. Allah menguji kita supaya kita kenal dengannya. Allah menguji kita supaya kita angkat tangan memohon dan berdoa kepadanya. Yang menyertai kita dalam hidup pasti akan dipisahkan. Lambat laun, lambat atau cepat. Sekali lagi, yang menyertai hidup kita pasti akan dipisahkan. Yang menghidupkan kita itu yang tidak akan pernah berpisah untuk selamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muslimin dan muslimah sekalian, kekuatan iman Allah uji dari beberapa sisi. Memang tidak kelihatan langsung keimannya, tapi bisa mempengaruhi kepada keimanannya. Ujian itu kepada anak, ujian itu ke harta benda, ujian itu pada keluarga. Itu boleh mengguncangkan imannya. Maka muslimin dan muslimah, kekuatan zikir kita kepada Allah, kekuatan doa kita kepada Allah, kekuatan amal kebaikan kita karena Allah, itulah yang akan menguatkan intak kita, iman dan takwa kita, imun dalam tubuh badan kita, sehingga kita tetap merasa nikmat. Artinya di atas syukur itu ada kenikmatan. Kita tetap terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaannya. Tidak ada di kalangan umat manusia yang baiknya itu selamanya. Pasti akan ada kekurangannya, pasti akan ada kekhilafannya, pasti akan ada kesalahannya, pasti akan ada maksiatnya, pasti akan ada kederhakaannya. Maka Allah hadapi manusia dengan asmaul husnanya. Dia Allah Ta'ala Al-Ghafur, Dia Al-Ghaffar, Dia At-Tawwab, Dia penerima taubat, Dia maha mengampuni. Telah disiapkan oleh Allah Ta'ala dan diperkenalkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Berarti dari 1, 2, 3, dan 4 insya Allah menjadi sugesti, menjadi semangat dan penyemangat kepada kita dalam menghadapi semua keadaan. Walaupun diawali dengan keguncangan sebagai sifat manusia yang lemah, tapi akhirnya akan datang kekuatan, akan datang kesemangatan, sebab percaya akan ada datang sebuah pertolongan. Selanjutnya, sekarang mari kita dengarkan bersama kisah orang-orang solih yang sangat menakjubkan dan pemaparannya yang sangat indah, jernih, dan luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran dan Rasulullah menyebutkannya di dalam sunnahnya. Sekarang kita perhati dengan seksama para pemilik sirah atau perjalanan hidup
para perawi hadis dan para penghafal sunnah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub tatkala ditimpa oleh mara bahaya. Firman-Nya berbunyi dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini maknanya dalam. Dari sudut pandang hakikat, Nabi Ayub percaya datangnya penyakit itu dari Allah. Dan datangnya penyakit itu adalah kebaikan-kebaikan Allah, Tuhan yang Arhamur Rahimin. Itu satu. Saya ulang yang nomor satu. Nabi Ayub itu percaya datangnya penyakit itu dari Allah. Dan Nabi aku percaya datangnya penyakit itu adalah kebaikan-kebaikan Allah, Tuhan yang Maha Arhamur Rahimin. Maka dirasakan penyakitnya adalah kebaikan Allah untuknya. Ini tidak mudah, teman-teman. Yang nomor dua, Nabi Ayub percaya bahwa penyakitnya itu dari Allah. Dan Nabi aku percaya Allah pasti akan menolongnya. Allah pasti menyayanginya. Karena dia Allah Arhamur Rahimi. Munajatnya Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahim. Oleh itu, dari ayat ini kita ambil pengajaran dalam kesulitan sesulit apapun, dalam susah sesusah apapun, semoga kita tetap memuji Allah. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Ya, semoga Allah Ta'ala kuatkan kita untuk dapat meniru kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, para guru dan para kiai. Dalam apapun keadaan tetap memuji Allah. Nabi Ayub dalam sakitnya itu tetap memuji Allah. Wa anta arhamur rahim. Otomatis memuji adalah tidak mengeluh. Otomatis memuji adalah syukur. Otomatis memuji adalah tidak kufur. Otomatis memuji tidak masam muka. Dijelaskan kisahnya di bawahnya. Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit sekujur tubuhnya selama 18 tahun. Panjang itu. Panjang. 360 hari kali 18. Berapa ribu hari. Sedangkan kita, ya sebelum saya teruskan bacaannya, termasuk juga saya puan-puan pagi pening, panas, demam, batuk. Tengah hari sudah pergi ke farmasi, beli obat. Harapannya minum obat itu dalam jarak 1-2 jam peningnya hilang. Salah, bukan cari salah. Tinggal niat perjalanannya itu. Belum sampai nikmat merasakan sesuatu sudah dihilangkan. Dan Allah tahu kalau orang awam macam saya, puan-puan, untuk dapat nikmat itu bukan saat pengurangan, tapi adalah saat pemberian. Maka jamaah ihfazillah yahfazka, coba diukur, dihitung, dikira mana banyak waktu puan-puan senang dengan waktu puan-puan susah. Mana banyak waktu puan-puan sehat dengan waktu puan-puan sakit. Mana banyak waktu puan-puan cukup dengan waktu puan-puan
Purata waktu sehat itu lebih banyak daripada waktu sakit. Berarti pemurah Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha tahu bahwa ukuran orang awam itu nikmat ketika sehat. Tapi kalau sehat tak nikmat, nah ini minta maaf bahasanya kasar, ya sebodoh-bodoh orang nikmat, sehat tak bisa dinikmati. Jadi Nabi Ayub contoh dalam Al-Quran diuji dengan sakit, dia tetap memuji Allah. Sehingga dikatakan di bawahnya, selama itu dia tidak pernah merasa aman dan tentram, tidak pernah merasa enaknya makan, tidak pernah merasa nikmatnya minuman, tidak pernah merasa nyenyaknya tidur selama 18 tahun dari penyakitnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, istrinya berkata, mengapa kamu tidak mengadu tentang penyakit dan deritamu itu kepada Allah? Mengapa kamu tidak memaparkan pengaduanmu ini kepada Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal? Karena dialah yang dapat menghilangkan mara bahaya. Bunga-bunga kata atau bunga-bunga bicara, kadang-kadang yang memahami adalah yang berbicara. Yang menjiwai adalah yang berbicara. Seperti sakitnya Nabi Ayub 18 tahun, kemudian oleh Dr. Ait Al-Qarn ditambah perkataan selama itu tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa tentram. Nah, kata-kata itu bukan kata-kata merendahkan. Saya tetap berbaik sangka dengan penyusun, bukan merendahkan Nabi Ayub. Tapi kata-kata itu menjiwai umumnya orang awam kalau sakit itu enggak tenang, tidak tentram. Makan minum juga tidak nikmat, tidur juga tidak nyenyak. Jadi ini bahasa umum. Walau sebenarnya yang dirasakan oleh Nabi Ayub itu tetap tenang-tenang saja. Aman-aman saja. Buktinya mana aman? Istrinya sendiri sampai menyuruh Nabi Ayub mengadu kepada Allah. Orang yang enggak tenang itulah orang yang mengadu. Orang yang tenang dia tidak akan mengadu. Jadi Nabi Ayub secara hakikatnya ia berada di dalam ketenangan. Sampai tenangnya. Istrinya tak sampai hati melihat sakitnya. Tanya, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Muslimin dan muslimah menerjemahkan yang mungkin benar dan insya Allah benar. Di hatinya Nabi Ayub itu percaya Allah tahu, tak perlu dibagi tahu. Allah tahu keadaanku, tidak perlu aku beritahu keadaanku. Itu masih level 1. Level di atasnya lagi, ya. Allah suka keadaanku. Tidakkah aku suka keadaan yang Allah suka keadaanku? Oh, ini muslimin dan muslimah lagi tinggi lagi. Oleh itu, walaupun kita pada pagi ini khususnya ataupun Rabu-Rabu yang lalu adalah berada di dalam teori yang kita perolehi. Tetapi dalam masa yang sama kita akan memerlukan teori ini, bahkan bukan yang akan datang. Mulai sekarang kita memerlukan untuk mengubah mindset kita, untuk mengubah cara berpikir kita, untuk mengubah cara pandang kita, agar supaya 60, 70 lebih tahun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita itu jadi hamba yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Hamba yang redha dengan Allah. Allah pun redha dengan kita.
sakit jika itu adalah dari yang dicintai, tidak terasa sakit. Seperti orang bercinta. Orang awam apabila dipukul, satu terasa sakit dan dia akan marah. Karena tidak ada rasa cinta kepada yang memukul, sehingga yang muncul adalah sakit dan marah. Tapi kalau yang mukul, ini tentu bukan pukulan keras, ya, adalah orang yang dicintai. Maka yang keluar bukan kemarahan, tapi senyuman. Yang keluar bukan pandangan buruk, tapi yang keluar adalah pandangan baik. Nah, Allah, bagaimana kita memandangnya? Dan insya Allah, saya percaya husnuzon, cara pandang muslimin muslimah yang sama-sama di dalam hatiku ataupun dalam ihfazillah ya fazka atau dalam Fathur Rabbani. Cara pandang kita kepada Allah adalah pandangan baik dan selalu memiliki husnuzon dan pandangan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya tetap levelnya sebaik-baik orang sekarang adalah tetap di bawah level para nabi dan para rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di bawahnya Allah Ta'ala berfirman, Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Surah An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan siapakah pula yang menghilangkan kesusahan? Muslimin dan muslimah, Al-Quran mulai dari level kanak-kanak belajar Quran sesuai, remaja sesuai, dewasa sesuai, orang tua sesuai, bahkan orang baik-baik ya sesuai, orang belum baik sesuai. Orang beriman sesuai, orang yang belum beriman pun sesuai untuk belajar Quran. Tidak semestinya yang belajar Quran adalah orang Islam saja. Orang bukan Islam boleh belajar Quran. Nyatanya, Sayyidina Umar itu sebelum Islam, ia mendengar ayat Al-Quran, mendapat hidayah dari Allah Ta'ala dari Al-Quran sebelum dia masuk Islam. Ucapan saya ini adalah dari sudut pandang orang awam, susah itu doa. Dari sudut pandang orang biasa, ketika ada masalah, itu berdoa. Apalagi berada dalam puncak masalah, ya berdoa. Amma yujibul muttarra idza da'u yakshifus su'a. Nah, puncak masalah itu biasanya bagaimana? Muslimin muslimah. Puncak masalah itu saat tertutup semua pintu manusia. Itu puncak masalah. Nah, saat puncak masalah akan terbuka pintu penyelesaian masalah. Saya ulang, saat puncak masalah akan terbuka pintu penyelesaian masalah. Kenapa? Karena menemukan Allah yang pintunya tidak pernah tutup. Ayatnya, Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Karena apabila pintu-pintu makhluk ini masih terbuka, berarti belum dalam kondisi terpaksa. Masih boleh lagi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tapi di saat pintu makhluk tertutup,
tidak ada pintu melainkan pintunya Allah. Saat itu namanya muttor, orang yang berada di dalam kesulitan yang puncak. Orang yang berada dalam kesulitan yang puncak, karena ini sedang cerita tentang Nabi Ayub, ya, pintu-pintu manusia tertutup, Nabi Ayub dikucilkan, Nabi Ayub diasingkan. Ya. Bahkan Masya Allah, ya, dalam tafsirnya itu diceritakan, penyakitnya Nabi Ayub itu bukan hanya membawa sakit, tapi bau, ada baunya. Sehingga diasingkannya Nabi Ayub itu adalah di tempatnya orang membuang sampah. Karena baunya itu. Sampai setingkat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Saya bacakan dulu bawahnya. Ya. Tetapi Nabi Ayub enggan untuk berdoa dan mengadu kepada Allah. Namun dia tetap saja berdoa, tetapi dengan cara yang tidak langsung. Coba perhatikan doa secara tidak langsung Nabi Ayub yang indah dan sopan dalam memohon kepada Allah. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Indahnya itu adalah tidak menentukan. Bukan aku sakit, ya Allah, Kau sembuhkan. Tidak mendikte Allah, tidak menyuruh ke Allah, tapi malah memuji kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Sehingga diperjelas di bawahnya, aku sekarang tengah sakit dan obatnya ada di tanganmu. Apabila engkau melihat bahwa aku telah sampai pada keadaan di mana engkau redha dengan kesembuhanku, maka sembuhkanlah aku, wahai Tuhanku. Obat yang paling aku sukai adalah apa yang engkau sukai dan sesuatu yang engkau sukai. Muslimin muslimah, tersentuh hati kita karena kadang kita cara berpikir tidak nubuah, tidak cara berpikir para nabi. Ya. Dan ini bukan mencari salah. Ustadz kan lebih baik sehat boleh ngaji. Lebih baik sehat boleh halakoh tilawah Al-Quran. Lebih baik sehat boleh mengajar dan lain-lain. Itu versi kita yang terbatas. Sedangkan versi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas ilmunya, tentu yang harus lebih dipercaya dan yang harus lebih dijadikan sandaran. Seperti Nabi Ayub. Kalau memang sembuhku itu adalah jalan engkau redha, dan sudah waktunya engkau sembuhkan. Tapi kalau belum sembuh, artinya sakitku adalah jalan kau redha, maka aku hadapi dan tetap redha. Muslimin dan muslimah, sekali lagi, cakap itu mudah, baca juga mudah. Walau demikian, orang juga tidak akan boleh bercakap kalau tidak Allah perkenankan. Tidak akan boleh baca kalau Allah tidak pertemukan. Tidak akan boleh mengaji jika Allah Ta'ala tidak berikan kekuatan. Maka kita husnuzonkan bahwa ngaji ini, ya majlis ini adalah tanda Allah akan memberikan kekuatan kepada kita meniru ilmunya, amalnya, orang-orang yang diceritakan di dalam kitab ini. Bawahnya. Ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang sakit, mereka berkata, apa yang telah menimpa Tuhan? Beliau berkata, Allah yang lebih mengetahui apa yang menimpa. Mereka berkata lagi, bolehkah kami memanggil tabib, dokter untukmu? Dia menjawab, tabib telah melihatku. Mereka bertanya lagi, lalu apa yang dikata oleh tabib kepadamu?
Dia berkata, sesungguhnya aku melakukan apa saja yang aku kehendaki. Satu versi cerita ketika Abu Bakar sakit seperti ini. Tapi ada satu versi lagi kisah ketika Sayyidina Abu Bakar sakit itu, sahabat lain menjenguknya. Memberi tawaran akan memanggil tabib ataupun dokter. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada temannya, dokter itu mati tak? Tabib itu mati tak? Tentu tawannya menjawab, ya mati. Kalau dia tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa menghidupkan saya? Sudah tidak perlu tabib, tidak perlu dokter. Itu versi lain kisah ketika Sayyidina Abu Bakar sakit. Nah, versi ini, Sayyidina Abu Bakar pemikirannya, fokusnya adalah ke satu saja, yaitu ke Allah. Apabila fokus ke Allah, semua pembicaraan dibawa ke arah yang mengingatkan kepada Allah. Apabila sudah dibawa mengingatkan kepada Allah, Allah itu independen. Allah itu tidak dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan Allah tidak dipengaruhi dengan doa. Karena jika Allah dipengaruhi dengan doa, berarti Allah Ta'ala ada keterpaksaan terhadap orang yang berdoa. Dan itu mustahil. Tidak begitu cara kita mengimani dan cara kita berpikir. Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya sendiri, dan Allah Ta'ala dalam semua perbuatan dan dalam semua ketentuannya adalah pasti membawa kepada kebaikan hambanya. Nah, kata-kata itu tertanam di hati orang yang selevel Sayyidina Abu Bakar. Maka ya cukuplah Allah. Allah suka, aku suka. Kata-kata itu puan-puan pun boleh cakap. Mudah kan? Allah suka, aku suka. 10 kali pun boleh puan-puan cakap. Tapi saat terjadi, belum tentu Allah suka, aku suka. Seperti seorang istri cakap dengan suami ketika di pasar raya. Ya, ketika pilih-pilih baju macam itu. Ya. Mana abang suka? Saya pun suka. Ya. Ternyata suaminya pilih yang dia ternyata tak suka. Akhirnya suaminya pun kata, tadi kata mana yang abang suka, kamu suka. Ternyata kamu tak suka. Artinya untuk cakap serupa bikin itu tidaklah mudah. Ya. Memang kita boleh bercakap, mana ya Allah suka, aku suka. Dan memang harus cakap seperti itu. Walaupun sebenarnya belum mampu 100% seperti itu. Tapi walaupun belum mampu 100% seperti itu, setidak-tidaknya entah 10%, 20%, mana Allah suka, aku suka. 10% atau 20%-nya Allah suka ngaji, aku pun suka ngaji. Allah suka ya, orang baca Quran, aku pun baca Quran dalam halaqah tilawah Al-Quran. Allah suka orang sedekah, aku pun sedekah. Walaupun ada event ataupun item tertentu yang belum mampu untuk kita terima. Contoh sakit itu tak mudah. Kalau Allah suka, aku pun suka. Ditanya kawannya, kakak sehat? Alhamdulillah, sehat. Itu tidak bohong walaupun puan-puan demam. Karena perkataan itu adalah mewakili alhamdulillah sehat, sehat hatinya. Memanglah kepalanya pening. Kata-kata Allah suka, aku suka, itu simpan di hati, kemudian kita latih sendiri, ya, masing-masing. Bawahnya, akhirnya para ahli syair mengambil hikmah dari perkataan beliau itu, bagaimana aku mengadukan kepada dokter tentang apa yang aku derita, padahal apa yang aku derita datang dari dokterku. Ya Allah, datang dari Allah. Sebagian penulis biografi Ibnu Taimiyah mengatakan, tatkala
dia dalam keadaan sakit. Orang ramai menjenguknya. Lalu mereka bertanya, "Wahai Abul Abbas," panggilan beliau, "apa gerangan yang menimpa Tuhan?" Dia terdiam, lalu dia mengangkat kepala dan berkata, "Jiwa-jiwa mati karena penyakitnya. Sedang para penjenguk tidak tahu penyakit yang dideritanya. Jiwa yang mengadukan sakitnya bukan kepada kekasihnya, tidak berlaku adil." Asalnya berbahasa Arab, jadi ketika diterjemah dengan bahasa kita, ada yang agak janggal, ya. Yaitu pada baris yang ketiga, jiwa yang mengadu sakitnya bukan kepada kekasihnya, tidak berlaku adil. Jika dibalik, tidak adil. Jiwa yang sakit mengadu bukan kepada kekasihnya. Artinya, tidak pada tempatnya orang yang sakit mengadu bukan kepada kekasihnya. Contohlah, orang yang paling dekat itulah orang yang pertama kita kasih tahu kita punya urusan. Nah, dekat itu tidak harus ada hubungan keluarga, karena ini adalah dekat dari hubungan hati. Dekat itu bukan dari nasab, tapi adalah dari kerohaniannya. Sakitnya orang atau masalah yang dihadapi, urusan yang dihadapi, tempat mengadu adalah kepada Allah. Dalam ayat Qur'annya bagaimana? Wa ufawwidu amri ilallah. Aku tafwidkan, aku sandarkan urusanku kepada Allah. Oleh itu, jom kita latihan ya, latihan sama-sama. Karena lawan sehat itu sakit, ya. Lawan sehat sakit. Puan-puan akan pergi ke farmasi, puan-puan pergi masjid dulu. Itu kira-kira mungkin terjadi tak? Ya. Puan-puan nak pergi farmasi beli obat, tapi puan-puan pergi masjid dulu. Andaikan itu agak sulit dilakukan, sebelum pergi farmasi kita sholat dulu. Ya sholat sunnah lah, pokoknya sholat sujud kepada Allah. Ya, kita latih seperti itu. Sebelum kita cakap dengan penjual obat, sebelum kita cakap dengan dokter, kita telah sujudkan dahi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melatihlah, untuk melatih mendahulukan Allah, untuk melatih ridho dengan Allah, ya, untuk melatih kita puas dengan Allah, untuk melatih kita selalu memuji Allah. Andaikan itu kok berat, kawan-kawan ya, masih dirasa berat lagi, mau pergi farmasi sholat dulu. Kan? Orang yang belum paham kan pelik. Kata ayah nak pergi farmasi, kenapa ayah ambil air wudhu macam nak pergi masjid? Ya. Nah, orang yang belum paham harus dimaklumi cakapnya karena dia belum tahu. Jadi kalau itu masih dirasa berat, sekurang-kurangnya duduk dulu, tenangkan dulu hatinya, sambungkan dulu kepada Allah. Entah itu 2-3 menit, ya, duduk dulu. Sambung ke Allah, ada bisikan, pergi kamu ke farmasi. Perginya adalah suruhan Allah. Kamu di sana nanti akan ketemu dengan orang ini. Kamu nanti akan ketemu orang ini. Allah tahu kita pergi farmasi ketemu siapa. Itu dalam penyakit jasmani. Ada kalanya penyakit rohani. Seakan-akan kita itu ada suruhan datang di hati kita. Kamu keluar rumah. Yang kita itu asalnya tak punya tujuan. Pokoknya mengikuti bisikan. Nampak ya, ada restoran ataupun nampak ada sesuatu yang kita harus berhenti. Kemudian dalam masa yang sama ketika berhenti itu
kita ketemu dengan orang yang orang tuh menyapa kita, kemudian orang itu sesuai di hati kita, dalam kesesuaiannya itu pergi minum bersama, padahal baru kenal, kemudian share cerita, terobati hatinya itu tadi dari pembicaraan itu. Artinya Allah kalau hendak mengobati hambanya, kamu pergi, nanti kamu jumpa ini, kamu jumpa ini. Orang yang itu juga, ya, ini kalau tahapnya para wali, makanya minggu-minggu dulu ya, puan-puan dan para jemaah ASEAN silahkan daftar jadi para wali. Yang orang itu pula, ya dibagi tahu oleh Allah, kamu nanti akan ketemu orang ini, kalau ketemu nanti kamu cakapnya begini. Artinya dia bermasalahnya ini. Tak ubahnya beginilah, puan-puan, ini saya buatkan mudah saja. Ada orang tua menelpon saya, Ustadz, nanti petang anak saya nak datang ke rumah Ustadz. Dia ada masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kalau dia datang, Ustadz dah tahu masalahnya. Maknya dah bagi tahu dengan saya. Maknya pula bagi tahu dengan anaknya. Petang nih Ustadz ada dekat rumah. Kalau kamu nak pergi, pergilah sana. Sutradaranya siapa? Maknya. Maknya bagi tahu dengan saya. Maknya bagi tahu dengan anaknya. Maknya pula bagi tahu nanti kalau jumpa dengan Ustadz, kamu cakap macam ni, macam ni. Yang saya sudah dibagi tahu oleh maknya. Anak saya ada masalah macam ni, macam ni. Ketemu. Ketika ketemu, mudahlah pada saya untuk mengiyakan, untuk mengkondisikan. Nah, Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu. Maka pertemuan ini pasti ada yang menemukan. Pertemuan itu pasti ada sutradara, ada yang mengaturnya. Cuma kita itu yang belum terasa. Sebab apa? Yaitu tadi register walinya belum terdaftar lagi. Mungkin begitu. Oleh itu kita teruskan ihfazillah yahfazka. Ya, untuk minggu yang akan datang, cerita yang baru, ya, kisah yang berikutnya adalah kita akan dengar Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah bapak Bani Israel. Karena anak daripada Nabi Yakub itu, ya, salah satunya adalah bernama Yahuza. Yahuza itu yang menjadi marga besar namanya Yahudi. Dan Yahuza itu adik-beradik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Cukup ini terlebih dulu untuk pagi ini. Semoga manfaat dan berkah. Kita akhiri sekali lagi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi mohon maaf kekurangan dan kekhilafan, dan segala kebaikan datang dari Allah, semoga manfaat untuk kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.